Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya selamat datang di ruang konseling saya pada siang hari ini. Sebelumnya mbaknya kesini apa diantar atau berangkat sendiri? Kebetulan berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Kalau boleh tahu rumahnya di mana ya? Rumahnya di Surabaya Utara sini. Oh, di Surabaya Utara. Cukup jauh ya dari Ya, sini. lumayan. Masya Allah, berarti kesini ini sangat menyempatkan gitu ya, sangat mengorbankan waktunya, tenaganya. Saya sebelumnya berterima kasih banyak karena mbaknya sudah mau kesini. Oh ya, sebelumnya apa mbaknya duduknya sudah nyaman? Sudah nyaman. Sudah, oke. Oh iya, kita belum kenalan. Perkenalkan, nama saya Ziza. Mbaknya boleh manggil saya Mbak atau Ibu juga boleh. Kalau boleh tahu ini mbaknya namanya siapa? Saya Sabrina. Mbak Sabrina, Ya. gitu ya saya manggilnya. Baik, sebelum kita mulai konseling pada siang ini, Mbak Sabrina, saya mau menjelaskan tentang profil saya terlebih dahulu. Saya ini adalah konselor profesional, di mana saya sudah ada sertifikasi, sudah ada lisensi atau surat izin untuk melakukan konseling. Jadi Mbak Sabrina di sini nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kalau misalkan apa yang diceritakan Mbak Sabrina itu bakal terbocorkan atau gimana, karena kita sudah dijamin asas kerahasiaannya seperti itu ya. Baik, dan selain itu juga saya juga mau memastikan nih dengan Mbak Sabrina tujuan proses konseling pada siang hari ini gitu. Sebelumnya kita pastikan bahwasanya tujuan konseling kita pada siang hari ini yaitu di sini saya mau mendengarkan apa yang dikatakan Mbak Sabrina. Jadi Mbak Sabrina nggak perlu gimana ya, malu-malu atau takut-takut atau ditutup-tutupi, tidak apa-apa karena di sini yang dengar hanya saya saja. Jadi Mbak Sabrina nggak perlu khawatir, gitu ya. Apakah sepakat? Sepakat. Baik. Saya mau tanya kabar dulu nih. Gimana kabarnya Mbak Sabrina, atau mungkin kesibukannya akhir-akhir ini apa? Ya, alhamdulillah sehat keadaannya sekarang. Terus juga keseharian aku ya kuliah sih gitu. Oke. Kalau boleh tahu kuliah di mana? Kuliah di UNESA. Oh, di UNESA. Iya. Prodi Bimbingan dan Oh konseling. iya, baik. Oke, nggak apa-apa, luar biasa. Nah, mungkin di sini Mbak Sabrina ada cerita yang mau disampaikan, mungkin dari kesehariannya atau kesibukan kuliahnya, boleh banget. Aku punya ini kata segmen aku apa? Aja dia udah dikatain nanti. Sigman aja, Sigman. Yang awal alam bawah ya. sadar. Kayak praktek kita. Jadi akhir-akhir ini tuh saya merasa kayak selalu overthinking, dan kalau misalnya malam itu ya sulit buat tidur gitu, jam tidur itu jadi berantakan. Oh, gitu. Oh, jadi di sini Mbak Sabrina mengalami ketidaknyamanan gitu ya, Iya. dalam kesehariannya. Iya. Apalagi ketika malam hari ya, Iya. dimana waktu yang kita istirahat, melepas lelah dari aktivitas sehari-hari, tapi Mbak Sabrina malah apa ya, tidak nyaman gitu ya, Iya. tidak bisa tidur. Nah, ketika ada sesuatu kan pasti ada penyebabnya. Nah, mungkin apa nih yang membuat Mbak Sabrina kok sampai seperti itu? Mungkin ada hal-hal yang dari keseharian Mbak Sabrina itu Mbak Sabrina tidak nyaman. Mungkin apa Mbak Sabrina merasakannya? Iya, jadi akhir-akhir ini kan di perkuliahan ini tuh saya memang mengikuti UKM gitu kan. Organisasi ya itu ya? Iya, organisasi yang ada di kampus. Cuman mungkin karena latar belakang saya ini nggak ada skill ataupun basic ataupun apapun itu yang mengenai organisasi, jadi kayak ketika waktu masuk dan itu tuh kayak agak shock gitu ya. Apalagi apa ya, bisa dibilang saya ini tipe orang yang introvert, jadi kayak ya udah, kalau untuk bersosialisasi juga agak sulit gitu. Jadi waktu di organisasi kan kayak lebih banyak meet gitu ya, ketemu. Nah, waktu
ketemuan itu juga agak gimana ya, buat diri saya tuh kayak jadi diem gitu, jadi kayak nggak terbuka gitu. Oke. Jadi di sini Mbak Sabrina itu merasakan bahwasanya sebelumnya dari kehidupan Mbak Sabrina, pengalaman pas waktu SMA atau SMP ketika di sekolah itu memang belum pernah ikut organisasi. Jadi Mbak Sabrina itu merasa tidak punya skill gitu kan. Kalau boleh tahu sebelum itu apa nih yang membuat Mbak Sabrina itu join organisasi itu tadi, kalau boleh tahu? Awalnya memang karena saya pengen aktif aja gitu ya, pengen aktif, terus juga pengen nambah relasi selain, jadi nggak hanya punya relasi di kelas aja tapi pengen di luar prodi ataupun fakultas juga gitu. Terus juga pengen ini sih, pengen ada pengalaman, karena yang awalnya saya nggak ada pengalaman sama sekali, jadi kayak di perkuliahan ini tuh saya pengen benar-benar cari banyak-banyak pengalaman gitu ya, mungkin melalui organisasi ini kayak gitu sih. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata tujuan Mbak Sabrina pengen join organisasi ini itu untuk menambah pengalaman, untuk menambah relasi, biar temannya itu nggak teman kelas aja gitu kan. Terus juga biar tahu gitu kan gimana sih kalau misalnya ikut organisasi itu. Ini tadi tujuannya Mbak Sabrina ungkapkan itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian dari track recordnya Mbak Sabrina mengatakan bahwasanya Mbak Sabrina tidak punya skill, itu tidak apa-apa gitu kan. Nah, kalau boleh tahu apa sih kondisi yang membuat Mbak Sabrina ini punya ketidaknyamanan tadi ya, sampai kok malamnya Mbak Sabrina itu tidak nyaman, tidak bisa tidur itu tadi. Emang di organisasi ini isinya seperti apa? Iya, jadi di organisasi ini kan selama awal pertama kali join dan sudah diterima itu kan kayak ya masih belum ada proker ataupun pertemuan yang intens gitu kan. Jadi mungkin bisa dibilang via Gimit, kalau nggak gitu beberapa kali pertemuan yang offline. Nah, cuman di semester 2 ini, di pengurusan yang terbaru ini, itu kan sudah mulai terbangun terbentuknya struktur dari organisasi dan beberapa divisi-divisi kan. Nah, saya itu kebetulan masuk di divisi bidang pemuslimahan. Nah, yang dimana di situ memang itu adalah pilihan awal saya, pilihan pertama ketika oprek gitu kan. Dan ya alhamdulillahnya saya diterima gitu. Cuman di semester yang kedua ini saya tuh tiba-tiba itu di chat grup itu ada notulensi kalau bakal di bidang ini tuh bakal ada proker gitu kan. Nah, saya baca itu di lisan notulen itu ada 3 proker yang dimana di situ juga tertera nama-nama ketua pelaksananya. Nah, ketika saya baca ternyata ada nama saya. Iya, jadi kan saya kaget gitu, kok maksudnya iya tiba-tiba yang kan kebetulan waktu itu tuh kondisinya saya juga nggak bisa join Gimitnya kan, jadi nggak tahu pemilihannya tuh seperti apa. Jadi saya waktu membaca itu kaget, terus bingung, panik, kayak cemas aja gitu, kayak aduh harus bagaimana. Nah, masalahnya tuh mungkin dari situ. Iya sih, jadi kaget ya gimana rasanya ini awal pertama kali join organisasi. Habis itu tiba-tiba ada pengumuman bahwasanya di situ Mbak Sabrina ini jadi ketua pelaksana gitu kan. Apalagi Mbak Sabrina nggak ikut diskusi pertemuan pada saat itu gitu kan. Oke, jadi di sini saya memahami bahwasanya gimana kondisi Mbak Sabrina, terus apa yang dirasakan Mbak Sabrina gitu kan, kaget, shock, terus kok bisa gitu ya. Nah, mungkin itu adalah suatu tantangan gitu kan, apalagi Mbak Sabrina baru pertama kali ikut organisasi. Nah, dari itu kira-kira apa ada penyebab atau apa yang dirasakan Mbak Sabrina sebelum kuliah atau sebelum sekolah-sekolah mungkin itu yang membuat Mbak Sabrina itu kayak ketika mendapatkan tugas yang baru atau amanah yang baru
yang tiba-tiba gitu kan, itu tuh sampai membuat Mbak Sabrina tuh kayak terganggu, bahkan sampai Mbak Sabrina tadi merasakan ada ketidaknyamanan gitu ya ketika malam hari. Nah mungkin di sini saya ingin tanya, apakah Mbak Sabrina punya pengalaman ketika masa kecil atau gimana yang mungkin itu membekas gitu sampai sekarang? Iya, sebenarnya ada mas, waktu masa kecil itu memang di masa SD SMP lah, itu benar-benar apa ya, gimana ya, jadi saya itu ketika saya pingin misal menjadi ketua kelas gitu ya, tapi saya itu selalu diremehkan, maksudnya selalu di apa ya, kayak nggak dipercaya gitu loh, kayak nggak pantas saja gitu ya mungkin. Dan itu nggak cuman sekali dua kali, dan nggak hanya dalam konteks ketua kelas, tapi apapun itu, kayak misalnya orang meminta bantuan terus saya menawarkan diri, tapi orang itu kayak kayak gimana ya, pandangannya mungkin ini orang bisa nggak sih, maksudnya ya istilahnya kepercayaannya itu nggak ada gitu di saya. Jadi ketika saya dapat amanah kayak gini tuh saya kaget, kayak bingung harus ini gimana, maksudnya apa benar saya yang dipilih gitu kan, kayak ya karena mungkin sebelumnya juga karena nggak dipercaya gitu sih, kayak diremehkan. Oke, jadi di sini pas ada pengalaman masa kecil gitu kan yang membekas sampai saat ini, yang ketika ada kondisi ketika Mbak Sabrina mendapatkan tugas atau amanah itu membuat Mbak Sabrina tidak nyaman gitu kan. Oke, dari pengalaman masa kecil itu di situ Mbak Sabrina pengalamannya pernah mendapat tugas gitu ya, jadi ketua kelas ya tadi ya. Jadi ketua kelas terus ternyata diremehkan gitu kan sama orang-orang di sekitar Mbak Sabrina. Oke, saya paham bahwasanya itu adalah pengalaman yang mungkin tidak enak gitu ya di dalam diri kita, itu pasti membekas gitu ya, terus kepikiran sampai sekarang gitu kan, sampai kuliah saat ini. Dan saya tahu bahwasannya itu adalah suatu hal yang tidak enak gitu kan, bahkan kalau misalkan kita berusaha untuk tidak memikirkannya tapi itu tidak bisa gitu kan, terus kepikiran terus membuat tidak nyaman gitu kan, bahkan bisa mengganggu kondisi-kondisi yang terjadi saat ini gitu kan. Oke, baik, kan itu tadi ketika pengalaman masa kecil ya Mbak Sabrina. Kalau saya boleh tahu, sekarang sudah sampai semester 2. Nah, dari track record itu Mbak Sabrina, ketika mahasiswa sudah sampai semester 2 itu menyatakan bahwasanya Mbak Sabrina itu sudah bisa menghadapi tantangan-tantangan atau kendala yang dihadapi Mbak Sabrina. Nah, ketika Mbak Sabrina sudah bisa melewati sampai semester 2 ini, menunjukkan bahwasanya Mbak Sabrina itu hebat. Mbak Sabrina itu bisa melewati hal yang sebelumnya belum pernah dirasakan Mbak Sabrina, apalagi sebagai maba gitu kan. Itu kan juga suatu hal yang baru. Tetapi di situ kita bisa melihat bahwasanya Mbak Sabrina bisa loh gitu kan melewati itu semua dari semester 1 kemudian semester 2. Nah, tentunya di dalam Mbak Sabrina ini berarti punya kemampuan, punya potensi untuk menangani atau menghadapi kondisi yang dihadapi Mbak Sabrina di organisasi itu tadi. Nah, kan itu tadi kan mungkin ada kepikiran pengalaman-pengalaman masa lalu, tetapi perlu kita tahu bahwasanya itu adalah masa lalu gitu kan. Nah, ketika ada pengalaman yang tidak enak di masa kecil, kita cukup menjadikan itu pelajaran, dan ketika ada suatu hal yang tidak baik, stop gitu kan. Kita ambil pelajaran yang baik saja. Oh, ketika aku kayak gitu, kenapa sih kok orang-orang meremehkan aku? Apakah aku perlu ngasih tahu ke mereka bahwasanya aku lebih bisa? Nah, kita ambil pelajaran yang baik, kemudian kita bawa ke masa sekarang, yang baik-baik aja yang dibawa. Untuk yang buruk-buruk nggak usah, kita cukup berhenti, stop di situ aja. Nah, sekarang ketika Mbak Sabrina sudah kuliah, itu Mbak Sabrina cukup bawa yang baik-baik saja dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, sehingga Mbak Sabrina nggak perlu deh kepikiran kayak dulu aku punya pengalaman buruk gitu kan, ketika masa kecil aku pernah dapat amanah tapi diremehkan sama orang. Nah, itu jadi nggak ada deh pemikiran-pemikiran kayak gitu, karena itu adalah masa lalu. Dan tentunya ketika ada kesuksesan itu kan pastinya kita sudah melewati tangga-tangga kegagalan gitu kan. Dan ketika kita gagal itu adalah proses menuju kesuksesan. Jadi ketika Mbak Sabrina merasa tidak
berhasil atau gagal, ketahuilah bahwasanya itu adalah proses Mbak Sabrina untuk menuju kesuksesan itu. Jadi di sini kita sudah bisa melihat track recordnya Mbak Sabrina, sudah sampai di titik ini, berarti Mbak Sabrina itu mampu, punya potensi, gitu kan, punya skill untuk bisa menghadapi tantangan yang terjadi di saat ini, seperti itu. Termasuk tadi di organisasinya Mbak Sabrina, ketika ada tugas, ketika ada amanah baru menjadi ketua pelaksana, kita nggak perlu memikirkan pengalaman-pengalaman masa lalu yang buruk, gitu kan. Kita bisa berpikir ke depan, oh gimana sih ini cara menyelesaikannya, kalau nggak tahu kita bisa ngobrol nih sama teman, gitu kan, atau mau tanya ke saya juga boleh, gitu kan. Nah insya Allah kalau misalkan kita mau berpikiran optimis ke depan, gitu kan, kemudian tidak memikirkan hal-hal yang buruk ketika masa lalu, kita bisa terus untuk berkembang, kita bisa untuk terus melatih potensi dan skill kita, seperti itu. Kalau menurut Mbak Sabrina dari yang apa saya sampaikan, bagaimana? Iya sih, benar apa yang dikatakan Bu Aziza. Cuman apa ya, saya tuh juga sudah beberapa kali melakukan meyakinkan kalau pasti bisa, karena kan ya saya juga tahu kalau misalnya dari proses yang saya lalui itu kan memang nggak gampang buat saya sendiri. Cuman terkadang ada hal yang membuat saya itu sulit untuk mengontrol gitu loh. Jadi saya sudah mencoba untuk meyakinkan, tapi selalu muncul rasa ketakutan, rasa panik, rasa bingung itu tuh kayak terus menerus. Jadi kayak saya harus gimana gitu loh. Sedangkan saya juga dari pihak bidang itu kan juga maksudnya kayak ketua rekan-rekannya itu kan di chat, ya memang di chatnya itu kayak hanya menanyai sebatas bagaimana prosesnya, maksudnya langkahnya itu sudah sampai mana gitu kan. Nah saya itu kan karena masih stuck di situ, jadi itu saya menanggapi chat dari rekan itu kayak seolah-olah saya berarti kayak dikejar, kayak ayo cepetan gitu loh. Kayak ini tuh apalagi udah deadline-nya tuh kan nggak lama juga gitu, deadline-nya cukup cepat. Nah jadi tuh terkadang saya tuh juga sudah bisa, ayo coba, maksudnya dibales gitu, maksudnya chatnya itu dibales, tapi kayak rasa ketakutan itu lebih dominan gitu loh. Jadi kayak saya tuh yang tadinya sudah berusaha buat meyakinkan jadi mundur, jadi kayak aduh enggak deh, kayaknya kayak ya mundur aja gitu. Dan juga kan saya kayak nggak ada teman buat cerita gitu kan, jadi saya juga bingung saya harus gimana, langkahnya ini selanjutnya harus gimana, saya harus bicara ke siapa tuh nggak tahu gitu kan. Jadi ya gitu sih. Oke, jadi di sini Mbak Sabrina itu sudah berusaha ya untuk melawan itu semua, gitu kan. Sudah berusaha untuk memberikan afirmasi positif itu ke dalam dirinya, tetapi itu tidak bisa, apalagi ditambah lingkungannya terus mendesak Mbak Sabrina tadi, gitu kan. Oke, sebelumnya gini ya Mbak Sabrina, kan kita kan manusia, kita itu kan makhluk sosial. Kemudian ketika ada hal-hal yang gimana ya, itu kayak menghantui kita gitu ya, yang tidak enak gitu kan. Nah kita itu perlu mencari kesibukan lain agar itu tidak